Bali merupakan pulau seribu pura yang selalu menjadi pusat wisatawan domestik maupun internasional. Di dalamnya terdapat penduduk yang masih kental dengan adat istiadatnya. Sejatinya, masyarakat Bali masih menyadari bahwa adanya ketergantungan yang tinggi terhadap alam sebagai penyangga kehidupan. Hal ini tercantum pada filosofi Vasudhaiva Kutumbakam yang bermakna kita semua bersaudara, mengembalikan kesadaran manusia bahwa sejatinya seluruh makhluk alam bersaudara. Dalam bait-bait Pujatri Sandhya, ada harapan agar sarwa prani hitangkara, yang bermakna seluruh makhluk hidup berbahagia. Hal ini kemudian termanifestasi melalui perancangan desain Villa Sawitra Alam. Villa Sawitra Alam, namanya terdiri dari dua kata, Sawitra yang berarti teman dan alam yang berarti alam itu sendiri. Yang bermakna villa selain sebagai pengembangan sektor pariwisata Bali, juga diharapkan mampu menjadi teman alam. Artinya, villa mampu menghidupi bangunan itu sendiri dan berdampak positif bagi seluruh komponen di alam. Villa Sawitra Alam terletak di Jalan Pantai Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Letaknya yang strategis dengan sektor pariwisata lainnya, membuat villa ini berpotensi untuk memanfaatkan tren pariwisata berkelanjutan. Desain villa berangkat dari 4 permasalahan yang menjadi pertimbangan desain, yaitu ekologi, sustainable materials, heritage, dan user-centered. Adanya krisis lingkungan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat membuat bangunan menjadi beban terberat bagi lingkungan. Jika dibiarkan, permasalahan ini akan berdampak pada perubahan iklim dan langkanya sumber energi. Untuk itu, desain perancangan villa ini didasarkan pada usaha konservasi energi dan penggunaan material yang berkelanjutan pada bangunan. Selanjutnya, adanya modernisasi membuat bangunan-bangunan tertinggal dari kearifan lokalnya. Perancangan Villa Sawitra Alam memegang prinsip pada pelestarian karakteristik bangunan lokal Bali. Villa ini dirancang dengan tetap mengutamakan kebutuhan pengguna yang memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi penggunanya, serta memilih material yang ramah terhadap kesehatan manusia. Keempat pertimbangan tersebut menciptakan konsep desain Balinese Harmony. Konsep ini bertujuan untuk mengintegrasikan elemen tradisional Bali dengan prinsip desain berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan lingkungan binaan yang selaras dengan alam dan iklim setempat. Gubahan masa dan zoning villa didasarkan pada konsep zoning Sangha Mandala Rumah Tradisional Bali, yang terdiri atas Nista, Madya, dan Utama. Masa bangunan berbentuk tabung yang membentuk bunga sangat erat dengan masyarakat Bali sebagai simbol status sosial dan keagungan. Selain itu, ini juga berguna untuk aliran sirkulasi udara agar mendapatkan penghawaan alami. Sirkulasi yang melingkar juga merupakan adaptasi dari prinsip-prinsip inklusi yang mengutamakan pengguna ruang secara universal. Bukaan yang banyak dipergunakan untuk mendapatkan pencahayaan alami. Antisipasi sinar matahari dari arah barat dilakukan dengan meletakkan vegetasi sebagai filter sinar UV agar suhu bangunan tetap pada kondisi yang nyaman. Zoning Sangha Mandala membagi zona villa menjadi 9 bagian, di mana Nista sebagai zona servis dan komunal yang terdiri atas carport, dapur, dan ruang terbuka hijau. Madya sebagai zona komunal terdiri atas ruang bersama, ruang makan, dan ruang terbuka hijau. Dan Utama sebagai zona hunian dan zona suci terdiri atas ruang tidur, kamar mandi utama, serta ruang meditasi. Konsep Balinese Harmony melahirkan solusi desain Villa Sawitra Alam. Pengintegrasian elemen tradisional Bali dan user-centered diimplementasikan melalui zoning villa dan gubahan massa. Pengintegrasian konsep konservasi energi diimplementasikan melalui teknologi-teknologi dan penggunaan material utama villa yang ramah lingkungan, yaitu bambu.
Bambu yang sudah melewati proses pengawetan menjadi material utama untuk villa ini. Bambu dipilih selain sebagai material berkelanjutan yang mampu menyerap energi, bambu juga merupakan material yang ringan namun kuat serta memiliki daya lentur yang baik. Kincir angin yang terbuat dari bambu memanfaatkan angin yang bertiup di sekitar pesisir menjadi sebuah energi listrik yang dapat digunakan oleh pengguna villa. Pemasangan solar panel digunakan untuk memanfaatkan sinar matahari yang ada untuk menjadi sebuah energi listrik. Kawasan villa berada pada kategori curah hujan tinggi pada rentang 2000 sampai 3000 mm per tahunnya. Hal ini membuat air hujan harus terus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Melalui tahap filtrasi, air hujan dapat dimanfaatkan menjadi flushing toilet, air untuk mencuci, dan keperluan lainnya. Total perkiraan perhitungan biaya untuk kebutuhan proyek ini dihitung menggunakan metode AHSP dan ditaksir mencapai Rp83.250.000. Biaya tersebut mencakup biaya NZEP sebesar Rp30.215.000 dengan rincian kebutuhan wind turbine, solar panel, pompa sentrifugal, ground tank, dan filter air. Kebutuhan lainnya menyangkut bahan bangunan itu sendiri, yaitu dinding batu alam sebesar Rp1.673.000, bambu Rp30.490.000, keperluan atap sebesar Rp2.663.000 dan penutup lantai sebesar Rp19.828.000.